Kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih adalah pertumbuhan jaringan tidak normal atau tumor pada dinding kandung kemih yang bersifat ganas. Fungsi organ kandung kemih sendiri adalah menampung urine sebelum disalurkan keluar tubuh saat buang air kecil. Penderita kanker kandung kemih umumnya adalah orang berusia lanjut. Setelah ditangani, penderita harus mengikuti pengujian lanjutan karena kanker kandung kemih memiliki risiko cukup besar untuk kambuh kembali. Selain pada dinding kandung kemih, kanker kandung kemih juga bisa menyebar ke otot-otot di sekitar kandung kemih. Segera berkonsultasi dengan dokter jika ada darah dalam urine, meskipun tidak terasa sakit. Gejala kanker kandung kemih. Gejala adalah sesuatu yang dirasakan dan diceritakan oleh penderita. Gejala yang umumnya dialami penderita kanker kandung kemih adalah adanya darah dalam urine yang biasanya tidak disertai rasa nyeri. Beberapa gejala kanker kandung kemih lainnya adalah sering ingin buang air kecil secara tiba-tiba. Frekuensi buang air kecil semakin sering, tapi jumlah urine yang dikeluarkan hanya sedikit. Seringnya terkena infeksi saluran kemih. Sensasi terbakar atau perih saat buang air kecil. Sakit pada bagian punggung. Jika kanker kandung kemih sudah mencapai stadium lanjut dan mulai menyebar, beberapa gejala yang dirasakan penderita adalah pembengkakan pada kaki, anemia, rasa sakit di bagian panggul atau sekitar dubur, turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, rasa sakit pada tulang. Pengobatan kanker kandung kemih. Cara penanganan kanker kandung kemih biasanya tergantung dari tingkat keparahan kanker yang diidap penderita. Kanker kandung kemih dibagi menjadi dua, kanker kandung kemih tahap awal dan kanker kandung kemih yang sudah menyebar. Beberapa cara penanganan untuk kanker kandung kemih tahap awal adalah pengangkatan tumor, biasanya metode TURBT, transurethral resection of bladder tumor, digunakan dokter untuk mengangkat kanker yang ada di dinding bagian dalam kandung kemih. Sistektomi parsial, yaitu pembedahan untuk mengangkat tumor dan sebagian kecil kandung kemih yang mengandung sel kanker. Imunoterapi adalah terapi biologis yang bekerja dengan membuat sistem kekebalan tubuh penderita untuk melawan perkembangan sel-sel kanker. Sedangkan penanganan kanker kandung kemih yang sudah menyebar ke lapisan terdalam dinding kandung kemih, tahap lanjut, adalah pembedahan untuk mengangkat seluruh kandung kemih, sistektomi radikal, dan pembuatan saluran urine baru. Selain operasi, kedua tahapan kanker kandung kemih di atas juga ditangani dengan dua metode berikut, kemoterapi, menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker. Biasanya dokter akan menggunakan kombinasi dua jenis obat dalam kemoterapi. Bisa dilakukan sebelum dan sesudah pembedahan. Terapi radiasi, menggunakan pancaran sinar berenergi tinggi yang diarahkan ke kanker untuk menghancurkan sel-sel kanker. Biasanya dilakukan untuk membasmi sisa sel-sel kanker yang masih ada setelah pembedahan. Kedua metode tersebut dapat dikombinasikan jika tindakan pembedahan tidak bisa dilakukan. Akan tetapi, kemoterapi dan terapi radiasi memiliki efek samping pada tubuh penderita, yaitu, kemoterapi, melemahkan sistem kekebalan tubuh, batuk, demam, kulit kemerahan, mual dan muntah, rambut rontok, hilang nafsu makan, dan kelelahan. Terapi radiasi, diare, pembengkakan kandung kemih, vagina menyempit, disfungsi ereksi, rambut kemaluan rontok, infertilitas atau mandul, kelelahan, dan kesulitan buang air kecil. 14. Kanker ginjal. Kanker ginjal adalah suatu jenis kanker yang menyerang ginjal. Ginjal adalah organ di dalam tubuh yang berfungsi menyaring kotoran dari darah dan mengubahnya menjadi urine. Manusia memiliki dua buah ginjal yang terletak di kedua sisi pinggang di bawah tulang rusuk. Kanker biasanya menyerang salah satu ginjal saja. Kanker ginjal sebagian besar diderita oleh orang-orang yang telah berusia 50 tahun ke atas. Pada stadium awal biasanya tidak ada gejala yang dirasakan. Pada stadium lanjut, seseorang yang menderita penyakit ini dapat merasakan nyeri dan pembengkakan di sekitar area pinggang. Selain itu, gejala kanker ginjal bisa berupa berubahnya warna urine menjadi kemerahan atau kecoklatan karena telah bercampur dengan darah.
penurunan berat badan, kekurangan darah atau anemia, badan terasa lelah, nafsu makan berkurang, keluar keringat di malam hari, hipertensi atau tekanan darah tinggi, pembengkakan pembuluh darah di sekitar testis, jika kanker ginjal diderita oleh pria, demam tinggi. Penyebab kanker ginjal. Kanker terjadi ketika sel-sel di dalam tubuh manusia tumbuh secara tidak terkendali. Pada kasus kanker ginjal, penyebabnya belum diketahui. Meskipun belum diketahui, ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena kanker ginjal, di antaranya, kelebihan berat badan atau obesitas. Memiliki anggota keluarga penderita kanker ginjal. Merokok. Penyakit hipertensi. Pengobatan kanker ginjal. Metode penanganan kanker ginjal yang utama adalah melalui operasi. Ada dua macam operasi, pertama adalah nefrektomi. Melalui prosedur ini, dokter akan berusaha menghilangkan sel-sel kanker dengan mengangkat sejumlah bagian dari ginjal atau bahkan seluruhnya, tergantung dari besarnya diameter tumor. Apabila diameter tumor masih kurang dari 4 cm, maka beberapa bagian dari ginjal yang terkena kanker akan dipotong oleh dokter. Sebaliknya, jika diameter tumor sudah lebih dari 4 cm, maka ginjal tersebut harus diangkat dan selanjutnya pasien akan hidup dengan satu ginjal. Jenis penanganan yang lain adalah embolisasi. Prosedur ini dilakukan dengan cara menyuntikkan zat khusus ke dalam vena ginjal guna menghambat aliran darah. Dengan terputusnya pasokan nutrisi atau oksigen ke dalam ginjal, maka lambat laun tumor akan menyusut. Selain itu, saat ini berbagai obat-obatan sedang dikembangkan untuk mengobati kanker ginjal, seperti sunitinib. Obat ini bekerja dengan cara menghambat protein kinase, enzim yang membantu pertumbuhan sel kanker, sehingga perkembangan kanker dapat dihentikan. Sorafenib dan pazopanib. Selain bekerja seperti sunitinib, yaitu menghambat enzim tirosin kinase, kedua obat ini juga mampu mencegah sel kanker menumbuhkan pembuluh darah. Aksitinib. Obat ini biasanya dijadikan alternatif oleh dokter apabila pemberian sunitinib atau pazopanib tidak efektif. Obat ini belum masuk ke Indonesia. Temsirolimus dan everolimus. Kedua obat ini bekerja dengan cara menghambat atau mengganggu fungsi protein mTOR yang terdapat di dalam sel-sel kanker, sehingga jumlah sel kanker tidak makin banyak.